Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Aries, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya. Kira-kira seperti apa sih kondisi hubungannya kalian untuk di saat-saat ini. Nah, namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari harus sampaikan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu berbijaksana mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Two of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Five of Swords. Kemudian ada di sana berikut hadir energi ini ya. Kemudian ada ini, berikutnya ada di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Berikutnya ada ini dan kemudian ada di sini ya. Nah, jadi kalau Mari bilang ini agak-agak lucu juga nih model hubungan kamu saat sekarang. Karena gini ya, seseorang ini tuh kayaknya menganggap bahwa kalian itu tuh lebih cocoknya jadi temenan aja. Gitu loh. Kalian jangan lebih. Jangan lagi lebih. Tak usah punya hubungan eksklusif antara kamu dengan dia. Nah, seperti itu ya. Jadi ya katakan kalau kalian berdua ini tuh sudah sempat terlibat dalam urusan pacaran. Maunya dia nggak usah lagi pacaran lah. Kayak itu tuh temen deket aja, temen mesra aja. Jadi kayak masih dapat dia keleluasan untuk memilih yang mana yang menjadi pacarnya dia. Kalau kamu hanya sebatas teman dekat dan mesra gitu. Jadi tak ada komitmen bercerita dalam hubungan kalian ini. Gitu ya. Jadi kamu nggak usah ngarep sama dia dan dia pun tidak berharap apa-apa kepada kamu. Dalam hal keeksklusifan tentu saja ya. Jadi kamu nggak usah ngakuin kalau dianya itu tuh pacarnya kamu kah. Nggak usah. Gitu, seseorang istimewa bagi kamu kah. Nggak usah. Gitu. Ya biar aja ini hubungan ini boleh menjadi private. Hanya diketahui oleh kalian berdua. Ya paling-paling hanya begitu. Dianya ya. Nah tapi hubungan pembacaan ini justru akan boleh berubah ya. Kalau tadinya kamu ngeklik video ini dalam rangka tujuan mencari tahu tentang dia yang sudah menjadi mantannya kamu. Kalau dia udah menjadi mantannya kamu, bener-beneran mantan, maunya dia udah memang mantan aja, udah nggak usah balikan, nggak usah, gitu ya. Memang nggak usah kita cut off habis, gitu ya. Tetap statusnya aku adalah mantannya kamu. Ayo kita silaturahmi. Gitu. Kok kayaknya aku ngerasa enak ya kalau hidupnya aku ini tuh aku jalani dalam status sebagai temennya kamu saja. Gitu lah. Bukan sebagai orang yang istimewa bagi kamu. Di sana dia, ya. Karena Mari lihat gini, seseorang ini tuh kok kayaknya dia pengen ya ada suasana yang berbeda dalam hidupnya dia. Gitu loh. Kayak pengen mencicipi kebahagiaan lain di mana kebahagiaan itu tuh bukan karena kamu. Gitu loh. Tapi hasil dari interaksinya dia bersama dengan orang lain. Gitu. Jadi kayak membiarkan kamu menjadi dekat dengan dia, itu tuh dia anggap satu keputusan yang buruk. Kamu enggak boleh sampai sebegitu dekatnya ke dia, enggak boleh. Di situ loh. Karena kalau kamu dekat sama dia, dia boleh itu tidak leluasa. Di situ ya. Jadi tentang siapa kamu dalam hidupnya dia, bisa ini tuh. Ini tergantung dari durasi waktu ya dan status terakhir hubungan kalian. Kalau dulu ya, misalnya statusnya kalian itu tuh kalian sudah pacaran katakan 3 tahun lamanya. Ini minimal 3 tahun ya. Katakan kalian sudah minimal 3 tahun atau katakanlah kalian ini tuh sudah berstatus suami istri. Dulu memang orang ini sangat mencintai kamu, sangat menyayangi kamu. Gitu loh. Dulu orang ini tuh takut kehilangan kamu. Gitu ya. Sempat kamu adalah
dunianya dia. Gitu. Dia mencintai kamu sampai sebegitu dalamnya, dia menyayangi kamu sampai tak bertepi luasnya. Gitu. Tapi keadaan seperti itu tidak berlaku, setidaknya untuk di saat-saat ini. Udah berubah. Kamu yang tadinya dicintai sampai mati, ternyata wah nggak mencintai kamu dalam keadaan hidup. Oke, bagus sih. Kayaknya ini bener sih, nggak usah mencintai kamu sampai sebegitu dalamnya, gitu dianya. Ya, kamu yang tadinya diharap-harapkan, diidam-idamkan menjadi pasangan hidupnya dia, sekarang dia menganggap kayaknya nggak bener juga sih kalau jadiin kamu sebagai pasangan seumur hidup, gitu. Mari lihat, ya. Tapi kalau kalian belum punya hubungan sepanjang minimal 3 tahun dan kalian belum punya status apa-apa, seseorang ini tuh bisa ya, dia kayak di saat-saat sekarang tuh nganggap kamu, oh kamu hanya cukup kenalan aja lah. Kamu hanya cukup dianggap sebagai sahabat saja. Ya, teman saja. Paling jauh lah sebagai sahabat, sebagai teman. Hubungan dengan kamu itu tuh nampak-nampaknya hubungan yang tanda petik wajar dalam dunia sosial. Gitu loh. Dia nggak mau ini jadi pacarnya kamu, nggak mau. Nggak. Gitu ya. Mau lebih dekat lagi dari saat ini ke kamu, mari lihat dia juga nggak mau. Nggak mau memutuskan tali silaturahmi dengan kamu, tapi juga tidak berkenan menyambut kamu sebagai orang terdekatnya dia. Kamu menjadi orang yang teristimewa bagi dia, nggak mau dia. Gitu. Jadi kalau kalian dulu sempat punya hubungan, kamu tetap akan berkesan, menjadi seseorang berkesan bagi dia, tapi tidak sampai sebegitu istimewanya. Gitu loh. Jadi dia akan membiarkan kamu masih warawiri dalam hidupnya dia, atau bahkan dia akan tetap warawiri dalam hidupnya kamu, tapi tidak sampai punya tujuan yang macam-macam sama kamu. Dan tidak berharap juga jika kamu punya maksud macam-macam ke dia. Gitu loh. Kalau udah berakhir hubungan ini ya udah berakhir aja. Gitu. Dan diawali lagi dengan model ya kalian sahabat, kalian teman. Gitu. Pertemanan yang sehat ya maksudnya. Bukan teman tapi mesra. Nggak mau dia kayak gitu. Ya, di sana. Jadi nggak ada lagi untuk urusan eksklusif dengan kamu. Gitu loh. Jadi kalau ini masih PDKT, ya udah. PDKT-nya hanya sebagai teman doang, nggak lebih. Ya, kalau hubungan ini tuh sudah sama-sama menjadi, ceritanya sudah menjadi mantan, ya udah tetap jadi mantan, tapi kita lanjutkan dengan silaturahmi. Itu dianya di sana. Ya. Kalau kalian belum menjadi mantan tapi hubungan kalian dalam posisi tidak baik-baik saja, dia begini, ayolah kita menjadi baik-baik saja, tapi tidak seperti suami istri lagi. Di sana dia. Katakan kalian ini tuh belum bercerai gitu ya. Tapi tidak lagi menjalani hubungan seperti selayaknya dua orang yang sedang berjuang mengharmoniskan rumah tangga. Seperti itu. Ya. Jadi nilai dari relationship ini bagi pasangannya kamu udah terjun bebas ini. Gitu loh. Udah terjun bebas ya. Makanya kalau ini rumah tangga rapuhnya nih. Untuk di saat-saat sekarang ya rumah tangganya. Gitu. Dan dia bisa aja sewaktu-waktu ninggalin kamu. Gitu loh. Kalau dia udah ninggalin kamu, mari lihat itu tuh kok kayaknya gak bisa dicegah ya. Gak bisa dihambat gitu loh. Gak bisa dicegat gitu. Gak bisa dihentikan langkahnya dia. Karena kalau dia udah pergi ini tuh malah pergi nyelonong menyelinap begitu aja itu. Hai stop, jangan pergi. Bye-bye. Nah itu tuh nanti sambutannya dia, bukannya dia nginjak rem gitu ya. Tapi dia bisa makin laju. Dia menjauh. Gitu kalau model orang ini. Di sana loh.
Sebab ada niatannya dia ya. Ini kalau kalian sudah suami istri atau sudah sempat pacaran, niatannya dia kok kayaknya nggak mau lagi ya mencintai kamu. Gitu. Memang tidak mau menjadi musuhnya kamu, tapi untuk mencintai kamu lagi seperti dulu yang begitu dalamnya cintanya dia, enggak mau dia. Enggak mau. Gitu loh. Ya. Jadi kayak lama-lama memang dia tuh bisa menyadari, wih, dulu aku menggebu-gebu banget ya awal-awal menjadi suami istri dengan Aries. Awal-awal ketika aku jadi pacarnya Aries kok kayaknya wah, cinta sampai mampus-mampus. Tapi dia rasa sekarang kok kayaknya enggak ya. Gitu. Kok udah ngeflat ya hati ini? Nggak ada rasa, hambar sudah. Gitu ya. Paling pun kalau dia ada rasa tentang kamu, ya dia rasa kasih saja. Bukan lagi rasa cinta yang ingin bersama dengan kamu, tapi kasih. Sehingga karena dia punya rasa kasih itu tuh nggak mau lah nyakitin kamu gitu, nggak mau ngelukain kamu gitu ya, nggak mau. Di sana loh. Makanya masih berkenan untuk bersikap baik sama kamu, tapi tidak sebegitu baiknya. Ada kayak batasan, ada kayak ngerem-ngeremnya dia gitu loh. Ya. Dia hanya mau bikin kamu tenang, nyaman, tapi tidak sampai bikin kamu sebegitu puasnya. Begitu dia. Pokoknya aku nggak ngelukain kamu, aku nggak mau ngebahagiain kamu, tapi aku juga nggak mau nyakitin kamu. Gitu modelnya dia di sana. Nah, sementara kalau kamunya sendiri pun, mari lihat gini ya. Kamunya itu tuh kayak juga kalau untuk melepaskan dia, kamu tuh macam gak rela ini. Mari lihat ya, macam gak rela. Gitu loh. Kalau berhenti dengan dia, kamunya itu tuh mari lihat masih belum mau. Gitu. Karena beberapa di antara kalian bisa aja menganggap kalau kamu bisa bersama dengan dia, itu tuh seperti nilai tambah atas value dirinya kamu. Atas harga dirinya kamu gitu loh. Ya. Kamu juga kayak bukan bermaksud, katakan jika kalian itu berumah tangga ya di saat-saat sekarang, dan rumah tangganya itu tuh entahlah kayak mana model rumah tangganya. Marlet kamu juga bukan yang kayak aku punya tanggung jawab nih, rumah tangga ini tuh harus sejahtera, harus damai aman sentosa, segala sesuatunya itu tuh harus dalam kondisi terbaik. Mari bilang sih kamu juga kayak nggak mau ya kayak gitu ya. Ini pasti ada alasannya kamu, karena gini, kalau untuk kapabilitas ya, membuat hubungan dengan dia, hubungan yang bagus banget, kamu punya modal itu, kamu bisa. Tapi di sini tuh kamu memilih untuk tidak, gitu lah. Kamu memilih untuk tidak, gitu ya. Nah di sana, kamu seperti kayak ada egonya kamu. Pokoknya seolah-olah kamu bisa mengklaim bahwa dia adalah punyanya kamu. Ya. Kayak misalnya, ini contoh analogi ya. Kamu menginginkan trofi itu bisa ada kamu miliki. Ya. Kamu mau bertanding untuk mendapatkan trofi itu. Tapi ketika trofi itu jatuh di tangannya kamu, diserahkan menjadi kepunyaannya kamu, apakah trofi ini akan kamu tempatkan di posisi terbaik di bagian rumahmu? Enggak juga. Apakah kamu masukin ke kaca gitu ya, ke lemari kaca gitu ya, dibikin lampu sorotnya, dibikin bagus lah gitu, dilap-lapin tiap hari gitu ya? Enggak juga. Jadi kayak ibaratnya, udah ini trofi punyanya aku, udah digeletakin di mana gitu ya, sembarangan aja ya. Dibikin di sudut rumah ya, di lantai sudut rumah, bisa aja kamu modelnya kayak gitu ya, analoginya gitu. Tapi kayak ini harus kupunyai gitu lah, ini harus ada dalam rumahnya aku. Tapi posisi dalam rumah itu tuh mau di atas lemari dapur kayak di tempat-tempat yang nggak bener pun nggak apa-apa lah gitu modelnya. Kalau mari lihat ya, karena ini tuh hanya soalan bercerita harga diri. Kayak kepuasan diri, kepuasan ego gitu. Itu kalau mari lihat. Ya.
Kamu kayak nggak, misalnya kalau kalian itu mantan ya, kalian itu mantan, memang hubungan itu udah berakhir. Tadi kan katanya dia, ya udah kalau berakhir ya berakhir saja, gitu kan. Kita silaturahmi sebagai temanan, ya, bersahabatan saja. Tapi kamu bisa itu tuh kayak nggak ngerasa cukup ya kalau silaturahmi saja ya. Semacam kamu masih ingin dianya itu tuh mencintai kamu, menyayangi kamu, mengharapkan kamu, mengidam-idamkan kamu, gitu ya, terikat kepada kamu. Walaupun kamu nggak mau untuk memperlakukan dia serupa sama. Seperti hal yang kamu harapkan bagaimana kamu bagi dia. Gitu loh. Kamu pengen dicintai dia contohnya ya. Tapi kamu bisa aja nggak mau untuk mencintai dia. Kamu kayak maunya dia itu tuh nggak usah jumpa ya sama orang lain untuk menggantikan aku. Tapi mengambil peran sebagai pasangannya dia, kamu juga ogah. Gitu loh. Kamu nggak mau melihat dia bahagia dengan orang lain, tapi untuk membahagiakan dia juga kamu sorry bos. Nah, gitu modelnya. Kalau mari tangkep ya energinya kamu di saat-saat ini. Gitu loh. Sana. Kamu belum beneran mau untuk melepaskan dia, tapi mau untuk kembali kepada dia juga kamu enggan. Apalagi kembali dalam versi yang lebih baik lagi. Oh enggak lah, kamu gitu. Walaupun kamu bisa, tapi kamu bilang enggak ah. Gitu. Seolah-olah kayak seperti kamu sudah punya dunia kamu sendiri. Kalau mari lihat di sini ya, kamu udah punya kestabilan dalam dunianya kamu sendiri. Gitu loh. Makanya mari prediksi ini tuh hanya berkata tentang ego. Hanya untuk mencari kepuasan ego semata. Tapi apakah ini salah? Enggak juga sih. Enggak juga. Apalagi ini enggak ngeganggu kamu banget kok. Enggak. Ya, memang kalau bisa itu tuh dilepaskan, ya syukur bagus. Kalau nggak bisa juga ya enggak masalah. Pokoknya jangan sempat memberikan dampak negatif aja lah. Terutama bagi dirinya kamu sendiri gitu ya. Jadi jangan kayak galau-galau ya, emosian terus gitu. Ya, di sana. Itu loh. Jadi kayak memang kayak niatan untuk, maaf nih ya, dari kamunya sendiri. Niatan untuk kayak ngekick dia, ada ini kadang-kadang datang. Mari lihat ya, kayak mau ngerjain dia gitu loh. Kayak ada haus kepuasan, walaupun itu tuh bukan haus banget gitu ya. Tapi ada haus kepuasan kayak ngelihat dia itu tuh lemah di hadapannya kamu. Gitu lah. Kayak ada pengen validasi ya. Wajar, kalian itu tuh orang Aries. Memang orang Aries ini tuh ada dia tahu sih value diri dia tinggi gitu ya, orang-orang Aries ini. Tapi lebih asik lagi kalau bisa dapat validasi dari orang lain bahwa memang bener nih value-nya aku tinggi gitu kadang-kadang. Nah ini yang sedang terjadi di kamu gitu loh. Padahal kalau tanpa dia oke aja kok hidupnya kamu. Nggak masalah. Gitu ya, kamu udah terang benderang gitu, karisma tinggi, keadaan hidup ya baik-baik sejahtera saja gitu ya. Tapi kok rasanya jika ada dapat pengakuan dari dia tentang sesuatu yang kamu anggap positif, membanggakan, lu kok kayaknya enak ya gitu. Mari tangkep ya energinya kamu di sana. Kayak pengen dianggap penting gitu loh bagi orang ini. Situ. Padahal kamu juga ya nggak akan mau juga sih perlakukan dia seperti orang penting dalam hidupnya kamu. Itu ya untuk di saat ini energi hubungannya kamu sama si dia. Oke baik. Jadi yang pembacaan mari lihat ada energi dari Aquarius, Capricorn ada di situ, Cancer hadir, Virgo ada. Berikut energi dari Pisces ya. Energi dari Aries dan Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.